Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up my friend, kembali lagi bersama Jurnal Ekspedisi. Dan tentunya dengan host yang paling kece, keren dan gaul guys. Siapa lagi kalau bukan Om Zen. Nah oke. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali ini menurut saya. Dan pastinya menurut kalayak ramai lah seperti itu. Nah, perkenalkan, ini di samping saya udah ada Ahmad Aziz Hussein. Betul nama Anda ya? Muhammad. Oh iya lupa. Muhammad Aziz Hussein. Tapi biasa dipanggil Bro Memet. Kalau itu nggak usah gitu. nggak usah dikasih tahu sama teman-teman pemirsa dong. Ya kan pastinya kan teman-teman pengen tahu kan. Oh iya. Jadi iya, awalnya boleh yang lah. awal itu apa? Awal nama yang seperti itu terus bisa beralih ke Memet gitu loh panggilannya. Pasti kan punya filosofi tersendiri gitu loh. Pastinya gitu. Oke, baiklah. Tapi sebelum masuk ke panjang lebar nantinya, saya ingin ininya bisa dilepas dulu nggak? Apanya? Maskernya. Oh, oke, Maskernya. oke. Ini taruh mana ini, Bang? Taruh di mana aja Taruh nggak sini apa-apa. ya. Oke, Ya, oke. gini kan lebih tersorot gitu kan, wajah gantengnya, pesonanya gitu loh. Di zoom. Enggak. Enggak, ini Tapi sekalian promosi. teman-teman pemirsa juga butuh dong. Apa? Ini kan Om Zennya kan belum Apa? copot Kacamata. kacamata, biar tahu dong sosok Om Zennya. Ini sih saya itu seperti malah apa. kayaknya lebih keren pakai kacamata. Saya nervous. Taruh ini. Tapi nggak apa-apa lah. Nah. Saya harga itu saya copetin. Nah, gimana? Udah kelihatan keren belum? Oke. Ini awal-awal. Jadi saya ingin ini loh, pengen tahu. Kata Pengen tahu Mehmet gimana? ini diambil dari mana toh? Kok bisa? Memet, tapi sebelumnya kopinya ini boleh diminum dulu. Boleh, monggo. Oke. Ini kopinya. Kopi ini, dari Ini kopi biasa-biasa sih. Udah untuk sponsoran kalau. ya nggak apa-apa lah, ini kan channel baru ya kan. Iya, nggak apa-apa. Dan ini Nah, kalau rokoknya tapi ini kok udah dingin ya. dingin. Oh, ini anginnya kencang banget ini loh. Jadi mengademkan ini. Oke. Monggo diminum dulu biar lebih lancar menjelaskannya. Gimana, Mas? Rokokan dulu. Aduh. Iya, monggo. Oke. Sambil rokokan. Ini karena kita itu temanya santai guys ya. Jadi apa aja boleh di sini, yang penting tetap jaga etika. Dan di musim pandemi kayak gini harus harus tetap jaga protokol kesehatan lah seperti itu. Dan tentunya jangan lupa bahagia, Om. Iya, bahagia kan banyak sih. Ya bahagia semua apa hal dulu? dong. Bahagia semuanya hal dong. Kalau bahagia cinta boleh nggak? Ya tentunya boleh. Tentunya kan kalau Om Zen tentunya kan ya Nah. udahlah. Udah apa? Udah pernah menjelajahi cinta semuanya. Oh gitu. Nah. Jadi cinta itu ada kayak samudranya guys. Jadi harus dijelajahi. Kayak sih ngono. Enggak. Ini langsung balik lagi ya. Balik lagi. Langsung ini Kembali ke topik. laptop. Tapi nggak ada laptopnya ini. Kalau berawal dari nama Memet itu sebetulnya lucu, Om. Lucunya gimana? Lucunya itu oh iya pas waktu perkenalan dulu. Ya. Ini kan saya kan kuliah Lia. di UIN Wali Songo. Wali Songo. Semarang. Oh ya, Wali Songo, Semarang. Di Ngalian itu ya. Lah itu kan waktu masih maba angkatan 18 kemarin Angkatan itu. 18. Kemarin itu diminta perkenalan cutting sama teman-teman yang inilah sama teman-teman maba lainnya. Lah itu pas waktu perkenalan sebetulnya kan M Aziz Hussein Muhammad Aziz Hussein, tapi pas perkenalan kemarin itu aku bilangnya Muhammad, biasa dipanggil Mamat. Oh gitu. Karena dari belakang Muhammad gitu. Mamat gitu kan. Oh ya, oke. Tapi teman-teman malah dipelesetin jadi Memet gitu biar lebih mudah. Tapi lebih mudah dan lebih lebih enak juga dipanggil daripada Aziz Husan kan. Malah justru soalnya Aziz itu banyak juga. Familiar juga. Nama pasaran istilahnya. Oh gitu, asal usulnya nama tadi nama kamu
Nama Memet, Memet, betul. Ya. Iya, iya. Tapi sebelum itu saya pengen tahu ini. Asal kamu dari mana sih? Saya dari Pati, Om. Pati. Yo podo aku Pati toh. Loh, Pati podo ae. Yo Pati kan. Pati ini ngendi? Lego. 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 Iya leh. Pati ku Wino. Ndak iya. Iya Andes, Andes. Kalau Des kan bahasa Semarang. Iya, Oh. iya. Ora apa-apa karena kan udah serapan sih tinggal di iya, Semarang. iya. Ya lumayan lama gitu. Patinya mana? Saya Jaken. Jaken. Yo Kalau Om, tonggo. kalau Om? Aku Winong mau apa? Oh, Winong. Winong Iya, Jaken. ya lumayan lah, Winong paling Jaken. cuma belasan menit gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, tapi sebelum kamu ke Semarang ini, saya pengen tahu perjalanan, track record lah seperti itu. Perjalanan apa dulu? Ya perjalanan hidup kamu lah. Pastinya kan nggak mungkin langsung kamu ke Semarang kan gitu. Ah, Pasti iya, kan betul. melalui proses baru kamu ke Semarang kuliah gitu kan. Iya, 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 iya. Nah, sebelum ke Semarang kamu kemana dulu? Pengen tahu saya. Apa langsung ke Semarang ini? Enggak, saya setelah lulus dari SMA, saya 1 tahun kerja dulu di Bogor. Bogor. Saya lulus kan angkatan 17 di SMA. Angkatan 17. Terus 18 saya masuk kuliah, tapi 1 tahunnya itu saya gunakan untuk kerja di Bogor. Oh, di Bogor. Bogor sana, Bogor Cibinong. kerja berarti ini? Kerja dulu. Oh kerja. Kerja apa kalau boleh tahu ini? Kalau dulu itu kerjanya di jual ini bubur bayi. Bubur bayi. Bubur bayi. Heeh. Bubur orang dewasa ada enggak? Hah? Orang dewasa ada enggak? Bubur bayi, oh. Bubur bayi aja berarti ya? Bubur bayi. Tapi kalau orang dewasa mau ya monggo silakan gitu. Cuman ya nggak ada rasanya gitu loh. Oh, Soalnya iya, kita kan originalnya itu kan dari menu-menunya itu kan semuanya bahan-bahannya itu kan dari sayuran. Oh, gitu bahan kan. dari sayuran. Dari sayuran. Jadi untuk konsumsi pribadi. Konsumsi anak kecil, Oh anak bayi. kecil maksudnya. Dari 1 tahun sampai 3 tahunan lah. Oh, nah. Heeh. Tapi sebelum itu saya pengen tahu. Kira-kira ini mohon maaf banget, mohon maaf. Ya. Gajinya berapa? Gaji apa sih? Ya gaji, maksudnya gaji bulanan kan. Pastinya kan apa ya? Di Bogor ya karena emang penduduknya padat, terus kota-kotanya sangat apa ya? Sangat banyak penduduknya seperti itulah. Jadinya kan pasti punya penghasilan yang tinggi harusnya gitu loh. Tapi penghasilan kamu berapa waktu itu sebulan? Penghasilan saya waktu itu 17 ya, tahun 17 ya. Tahun 17. Itu 1.300.000. 1.300.000. 1.300.000. Tapi ya lumayan kan ya, lumayan kecil ya. Ya Jangan bisa malas kayak dibilang, gitu, bisa Cok. dibilang. Jangan malas. Jangan malas kayak gitu. Enggak, itu kan ya enggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya, buat pengalaman gitu ya. Berapapun itu nominalnya. Itu kan hanya sebuah angka. yang penting itu harus yang penting itu disyukuri. bisa memenuhi kebutuhan tetap hidup, disyukuri. kebutuhan keluarga seperti itu, Om. Iya 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 iya. Heeh. 1.300.000. Nah, 1.300.000 itu kira-kira cukup nggak kalau buat kamu sebulan selama di Bogor ini? Kalau saya rasa cukup sih, Om. Waktu itu ya. Ya waktu itu, karena kan waktu itu di Bogor itu semuanya sudah disediakan, sudah difasilitasi dari Oh, bosnya gitu ada kan. tempat tinggalan juga. Ada tempat tinggal, terus Transportasi? juga transportasi sudah dikasih motor, berarti dikasih kita motor. tinggal bensinnya itu aja sudah dikasih. Sudah dikasih. Sudah dikasih. Kalau untuk makan, biaya hidup, Makan juga sama, Om, makan, kopi, semuanya, oh gitu. sampai udah deterjen, disediakan. sabun semuanya. Cuman kalau rokok ya beda lagi. Oh, itu, beda kan lagi. Itu kan buat konsumsi pribadi, ya, buat konsumsi pribadi pribadi. sendiri. Nah, tapi ini dari ini mohon maaf ini ya. Jadi kan posisi kita kalau udah lulus ada sesuatu yang lebih gitu loh. Ada sesuatu yang lebih itu pastinya dari dorongan orang tua gitu loh. Dari dorongan orang tua entah disuruh apa, disuruh ini di sini misalkan kerja ataupun kuliah. Nah, pada posisi saat kamu lulus SMA itu kamu disuruh orang tua kayak gini artinya ada tekanan nggak gitu loh, atau memang orang tua kamu udah kamu pengen apa ya terserah gitu, Ya, atau itu ada apa itu inisiatif kamu sendiri gitu untuk pergi ke Bogor? ya karena waktu itu emang dari orang tua kan kalau bisa itu bisa kuliah gitu kan. Cuman karena kondisi lah, karena kondisi kakak saya juga lagi kuliah, adik saya masih sekolah, dan kebetulan saya waktu itu sudah lulus SMA, jadi mau nggak mau karena ya orang tua itu tadi
ya nggak apa-apa lah, 1 tahun itu waktu saya gunakan untuk bekerja seperti itu. Oh, bekerja. Dan gaji saya itu pun 1.300.000 saya gunakan, saya kembali lagi kan ke orang tua sama biaya hidup kuliahnya kakak saya gitu loh. Berarti kamu berapa saudara ini kalau boleh tahu? 3 saudara termasuk saya. Berarti saya punya 2 saudara gitu. 2 saudara. Kakak sama adik. Oh, kakak sama adik berarti. Jadi 1.300.000 itu dialokasikan untuk kebutuhan orang tua juga. Sebetulnya bukan kebutuhan orang tua sih. Oh gitu. Cuman ya kebutuhan ya sebagian untuk saya kembalikan ke orang tua, dan sebagian lagi saya kembalikan sama biaya kuliah. Oh gitu. Kakak saya gitu. Kalau boleh tahu ini tapi pembagiannya gimana maksudnya itu? 1.300.000 itu kan, maaf ini ya, mohon maaf, 1.300.000 untuk tahun 2017 di Bogor itu kan masih angka yang minim sebenarnya ya untuk penghasilan selama 1 bulan gitu loh. Bagi kamu gimana itu? Kok apa ya? Kayak pengen tahu lebih dalam gitu loh. Ya 1.300.000 itu cukup soalnya Om. Gimana bagian kalau menurut saya ya, untuk cukup. konsumsi pribadi saya itu cukup. Paling ya kalau kita mau nyandang, kalau kita mau beli pakaian ya kita beli, tapi kan nggak tiap hari, maksudnya nggak tiap bulan kita itu harus beli pakaian gitu kan. Soalnya kita kan juga punya stok di rumah gitu. Jadi untuk pembagian itu mungkin buat ya kayak beli makanan. Nah, misalkan kita itu mau beli makanan di luar, soalnya kan kita sudah disediain dari sananya, dari bosnya, mulai dari tempat fasilitasi pakaian, semua tadi ya. Sudah difasilitasi semua. Cuman ya pembagian mungkin waktu pas pertama kali dulu itu saya 500 kalau nggak salah, 500 untuk saya, terus terus sisanya itu saya kembalikan ke orang tua gitu. Sisanya dari sama orang tua sekaligus sama kakak saya gitu untuk kuliah. Ya. Tapi pernah juga 200, saya ngambil 200, kalau enggak 300, sisanya semuanya saya 200 kembalikan. itu untuk 1 bulan. Yes. Cukup gak? Ya kalau omsetnya sendiri kan ya pasti nggak cukup dong. Cuman kalau saya pribadi cukup lah. Ya mau gimana lagi kan, soalnya kan ada banyak lah tanggungan di belakang. Masa ada gitu, ya, yang tanggungan di di layar luar yang tidak bisa kita ceritakan gitu kan. Soalnya kan kebagian orang tua itu nomor 1 Om. Ini apa ya? Saya sangat terenyuh, sangat terharu. Jadi ini contoh anak yang berbakti sama orang tua, guys. Jadi ya kan pendapat orang lain juga gitu. Artinya kamu hidup kan yang nilai kan orang lain, dan pandangan saya itu seperti itu gitu loh sama kamu. Dan saya sangat respect. Yang sabar Mas. Tapi menurut saya emang apa ya, emang unik juga gitu loh. Pendapatan 1.300.000 1 bulan, bahkan sampai satu bulan itu untuk menyimpan uang pribadi sampai 200 gitu loh. Kebutuhan hidup maksudnya itu. Itu kebutuhan hidup juga buat daftar kuliah soalnya. Oh iya, berarti 1 tahun itu kamu menabung untuk biaya kuliah juga. Kan saya kembalikan ke orang tua, jadi yang nyelengi orang tua saya gitu. Maksudnya dikembalikan orang tua itu nyeleng gue kuliah. Iya, ya kurang lebihnya juga seperti itu sebagian. Oh gitu iya. Tapi emang apa ya, idenya sangat luar biasa sekali gitu loh. Karena pasti kita masih muda, masih bujang, dan umur baru lulus SMA itu pengen apa-apa lah biasanya. Maksudnya itu apa ya? Keinginan ataupun hasratnya itu lagi menggelora gitu loh. Pengen beli ini, pengen jajan, pengen apa. Tapi itu tak tahan dulu Om. Tahan dulu. Nah, ini yang menurut saya sangat apa ya? Sangat menginspiratif. Menginspirasi. Nah, maksud saya menginspirasi. Salah sedikit nggak apa-apa lah. Oke, nah setelah kamu ke Bogor tadi udah, kamu selanjutnya di tahun berikutnya kan 1 tahun di Bogor, berarti 1 tahun kemudian kamu lanjut untuk kuliah gitu. Nah pas ketika kuliah gimana rasanya gitu? Artinya kan gini loh, kamu kan pindah lingkungan juga kan gitu loh, ke Bogor terus ke Semarang, rasanya gimana? Ya nggak kaget sih Om. Nggak kagetnya kan kalau yang dari desa ke kota sebelumnya kan sudah
Semarang kan sudah termasuk kota nih Om. Kota. Tapi sebelumnya kan udah pernah beradaptasi lah di lingkungan kota sana yang ada di Bogor sana. Jadi kalau mau beradaptasi di Semarang pun ya nggak kaget gitu loh. Jadi ya enak aja gitu Om. Enak aja ya. Tapi gini loh, kalau di Bogor sama di Semarang, kira-kira menurut kamu enak di mana ini? Apa enak semua ini? Kalau sama aja sih Om. Sama aja ya? Sama panasnya soalnya. Sama panasnya? Ya karena emang apa ya? Ya sebagai hitungannya kalau digambarkan gitu loh, Semarang kan ada ya ada panasnya, ada ademnya gitu loh. Karena kalau tak geografinya emang ada kayak sedikit pegunungan gitu. Tapi sebetulnya Bogor juga sama sih Om. Cuman pas kemarin itu saya kan daerah Cibinong. Oh Cibinong. Cibinong. Jadi ya agak panas lumayan lah. Lumayan ya. Terus kamu kuliah di Semarang berarti tahun 2018. Terus masuk ke jurusan pengembangan masyarakat masyarakat Islam. Itu berarti fakultas dakwah dan komunikasi. Oke. Nah, tapi ada kesulitan nggak? Kesulitan? Maksudnya itu gini loh. Kesulitan hidup jelas. Kesulitan apa dulu nih Om yang jelas? Ya mungkin terutama hidup dulu lah gitu. Dulu Semarang gitu loh. Yang serba apa ya? Serba ya kayak gini gitu. Jadi kalau kita nggak gerak, nggak obah bahasanya nggak iso mangan ngono lho. Hitungannya kan ngono sih ya. Iya. Jadi ya macam-macam persoalannya juga di Semarang pasti banyak lah. Dan kamu kesini tahun 2018, ini udah tahun 2021, artinya kamu udah ada 3 tahun lebih kan gitu loh. Pernah nggak merasakan kok gini di Semarang sih gitu loh? Pernahnya apa maksudnya? Gimana? Pas ketika berada di posisi terendah. Posisi terendah 0. Enggak nol dong. Kalau 0 itu udah koin namanya. Ya terendah gimana maksudnya ini? Bisa diceritakan nggak gitu? Mungkin pas ketika awal masih mahasiswa baru ya kan. Mahasiswa baru kan ya kita harus bisa adaptasi terlebih dahulu. Apalagi dari orang tua itu mintanya kalau bisa itu kerja sambil kuliah sambil kerja gitu kan. Kuliah sambil kerja. Tapi kan ya mau gimana lagi kan, namanya juga jadi mahasiswa itu pastinya juga harus punya relasi, jaringan, relasi dengan mengikuti organisasi yang ada di kampus seperti itu. Tapi ini saya dapat info ini, dengar kamu menjabat jadi pimpinan salah satu organisasi di kampus ini. Apa? Kata siapa? Ya nggak tahu, tapi ya menurut informan saya lah seperti itu. Katanya Mas Mehmet ini tuh menjabat di salah satu organisasi kampus itu, di Fakultas Dakwah. Apa ini? Sebetulnya apa? Kayaknya salah. Enggak salah. Duh, informan saya itu selalu kayak akurat dan benar kok. Kayaknya salah Om. Enggak lah. Ayolah cerita sedikit. Enggak apa-apa lah. Ya hitung-hitung kan bisa apa ya? Ya bisa menjelaskan sedikit terkait dengan jurusannya ataupun fakultasnya, kehidupan di Wali Songo gimana gitu. Wali Songo kan tadi kan? Iya, Wali Songo. Gimana? Ya karena berawal dari karena kekurangan saya mungkin Om. Kekurangan apa? Kamu kelebihan? Enggak, mungkin pada saat waktu masih sekolah berarti statusnya masih siswa ya. Siswa. Masih siswa itu kan dari saya pribadi itu belum memiliki keahlian atau passion di bidang apa gitu kan. Jadi saya masih kurang. Terus apalagi katanya kalau jadi mahasiswa itu harus beda lah dengan siswa gitu kan. Apalagi masalah public speaking lah, itu tentunya juga jadi pukulan buat saya. Pukulan buat kamu. Supaya lebih semangat lagi biar bisa public speaking, biar lebih bisa pas ketika lagi di masyarakat ataupun di sosial manapun lah, maksudnya itu bisa ngomong lah istilahnya. Cuman lagi dan lagi karena jurusan saya itu di jurusan pengembangan masyarakat Islam, tentunya PMI berarti tentunya nantinya juga harus bisa terjun di tengah-tengah masyarakat. Ya. Gimana cara kita itu bisa
membawa nama baik mahasiswa, bisa membawa nama baik kampus terutama di masyarakat. Di ruang lingkup masyarakat. Tapi ketua apa? Ketua ya? Oh iya ketua. Iya ketua. Ketua apa Mas? Ketua. Ketua Mas. Jangan gitu, aku geli serius. Ya enggak lah gitu loh. Pimpinan apa? Ketua Pimpinan apa? ya ketua HMJ. Oh, Nah, ketua HMJ itu berarti Himpunan Mahasiswa Jurusan. Himpunan PM. Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat. Sangat. Saya ampun Mas. Ya enggak, ya jangan gitu dong Om. Ya, Tapi kan enggak juga lah. saya kan juga pernah dengar informasi ya kan. Informasi apa? Di luar sana kalau Om Zen juga pernah gitu loh. Pernah apa loh? Pernah menjabat sebagai ketua umum di organisasi itu gitu. masa lalu saya. Jadi kan nanti bisa juga ikut membagi lah, maksudnya sharing-sharing terkait pentingnya organisasi, pentingnya organisasi. terus juga pentingnya mahasiswa biar bisa membagi waktu antara jadwal kerja, jadwal akademik, terus juga organisasi gitu loh. Om Zen malah justru yang lebih berpengalaman. Tapi saya kan masih mahasiswa, Om Zen kan udah punya penghasilan, penghasilan apa? udah sarjana kan. Sarjana tapi jasa saya belum kepake. Tit ya guys, tit. Titit wae. Oh jadi gaduh. Berarti ke Semarang. Semarang berarti kamu di samping kerja berarti itu ya? Kerja apa ini nggak boleh tahu? Atau mungkin pernah kerja gonta-ganti ataupun atau ya mungkin ya kerja di apa ruang lingkup usaha sendiri gitu loh. Saya kerja banyak Om. Banyak di mana? Maksudnya genta-genti terus. Genta-genti ini maksudnya ini mulai dari apa terus apa sampai saat ini gitu. Berawal dari itu, dari jual bubur di Bogor tadi. Servis AC. Pernah servis? Pernah Om. Ya Allah. Multi talenta tapi ternyata. Servis AC, Terus, alat pendingin kulkas. Terus juga ya sedikit ngelas gitulah. Kalau di Terus Semarang? Pernah bangunan juga. Pernah. Ngecor. Ya banyak lah Om, nggak usah diceritain sedih. yang kok dengar katanya pernah itu ya, pernah kerja di roti bakar juga katanya. Itu salah satunya. Oh iya. Ya snack juga. Snack ini usaha sendiri atau mana ini? Ya alhamdulillah Om. Katanya ya, ini dengar juga kan katanya kamu juga menjajaki dunia usaha gitu loh. Di luar dari bidang kamu ataupun jurusan kamu yang PMI tadi ya, di Fakultas Dakwah. Kamu ini saya dengar juga punya usaha gitu loh. Kok denger terus sih? Ya karena emang saya informan saya seperti itu. Jadi kan kalau misalkan saya jelaskan langsung kan jadi kan kurang afdol seperti itu. Jadi kan emang harus dijelaskan secara langsung oleh orangnya gitu loh. Gimana Mas? Ini diminum dulu ya. Awalnya kayaknya kok awalnya saya coba-coba. Itu kayak orang-orang lagi diwawancara, lagi tersangka ya. Tersangka apalah gitu pokoknya. Ya itu karena dari orang tua ya kan. Dari orang tua itu pertama itu mintanya suruh jualan snack. Pernah dulu. Karena kan ya itu waktu itu. Tapi saya nggak mau. Saya kan malu. Tipikal saya itu orangnya pemalu Om. Jadi kalau mau jualan apalagi keliling-keliling di satu fakultas ke fakultas lain, apalagi jualan snack gitu kan Om. Jadi ya emang waktu itu saya malu gitu loh. Tapi malah pas semester 2-nya saya punya brand sendiri. Semester 2 snack. Hitungannya masih baru loh semester 2 loh. Tapi kamu udah berani untuk mengambil resiko dari dunia usaha gitu. Ya karena waktu itu kan saya pastinya juga ada partnernya juga. Berarti berapa orang berarti kalau boleh tahu? Ada 5. Ada 5 partner. Ada 5. Terus selain kayak snack, artinya snack kan maksudnya catering berarti? Snack dan catering. Snack dan catering. Setelah itu ada kerja lain atau usaha lain? Ya karena kita itu targetnya mahasiswa. Jadi karena sekarang itu mahasiswanya online, jadi mau nggak mau kita harus punya usaha lain lah. Usaha lain. Di bidang usaha lain. Kemarin itu saya coba di bidang ini clothing. Sablonan kaos. Sablonan kaos. Sablonan kaos.
Tapi gimana? Ya alhamdulillah sih Om. Alhamdulillah ya. Ya meskipun agak sepi ya bisa lah, maksudnya kan ini kan juga baru pengalaman pertama kan. Tapi emang gini ya, apa ketika kita masih muda itu jangan habiskan waktu kita untuk apa ya? Ya bermain boleh lah, bermain terus apa gitu. Tapi kita harus memikirkan masa depan kita juga gitu. Apalagi kan bukan hanya kita sendiri yang menjalani gitu. Artinya kan ada orang banyak, termasuk keluarga, entah itu pasangan kita nanti juga gitu. Jadinya skill kita harus kita kembangkan terus gitu. Tapi gini, kamu artinya kan terlepas dari kuliah kamu tadi mengambil jurusan PMI di Fakultas Dakwah itu. Betul. Kamu mencoba untuk berani membuka usaha. Berarti udah ada 2 usaha ini ya? Udah 2 usaha ya berarti berjalan ya? Catering tadi sama itu sablonan. Clothing. Catering, clothing. Tapi gimana Mas? Ada dampaknya? Ini kan musim-musim pandemi ya kalau. Kalau itu pasti dong. Kalau itu pasti. Cuman ya mau gimana lagi kan kita juga punya tanggung jawab di organisasi, kita juga punya tanggung jawab akademik karena masih kuliah Om. Masih kuliah. Berarti kamu semester berapa ini? Semester 7. Semester 7 ya. Udah masa-masa akhirnya sebenarnya. KKN skripsi, terus juga punya itu usaha juga itu. Jadi harus pintar-pintar membagi waktu gitu. Betul. Iya. Tapi saya juga pengen tahu ini. Loh. Kamu kan udah punya 2 usaha tadi. Astagfirullahaladzim. Kamu kan, aduh, kacamata tiba lur. Kacamata tiba. Wah, sangarku hilang kok. Jadi ini apa? Kamu kan di usaha 2 ya, di Semarang gitu loh. Tapi kamu pernah nggak merasakan kegagalan dalam dunia bisnis gitu loh? Karena kan memang basic kamu ambil kuliah yang berbeda, tidak kayak anak-anak ekonomi gitulah gitu loh. Pernah nggak gitu mengalami kegagalan dalam dunia Kalau usaha? gagalnya pasti sih Om. Gagalnya pasti ya? Pasti karena yang namanya kita itu melakukan bisnis, apalagi bisnis sendiri, usaha sendiri, atau juga kita sebelumnya pernah menggeluti di bidang bisnis, apalagi nggak selinier dengan jurusan saya, itu pastinya juga butuh belajar. Jadi kita belajarlah dari kegagalan. Setelah kegagalan itu usai, kita bisa evaluasi. Setiap ada kekurangan kita evaluasi seperti itu. Berarti emang apa ya? Kamu ini sangat apa? Maksudnya itu sangat apa ya? Di luar dari menginspiratif, tapi kamu juga seorang mahasiswa yang aktif gitu loh. Dalam artian ini gini loh. Kamu kuliah ya oke. Terus yang kedua kamu ikut organisasi, bahkan dia juga menjabat salah satu posisi sentral gitu loh di salah satu organisasi di kampus. Yang ketiga kamu juga punya usaha sendiri gitu loh, bahkan 2 loh. Pengen punya apa inisiatif nambah usaha lagi enggak? Fokus dulu aja lah Om. Fokus dulu ya. Dijalani dulu ya. Dijalani dulu. Karena emang udah semester 7 kan gitu. Fokus dulu. Jadi mungkin yang usaha yang saat ini digeluti, dikembangkan lagi, dievaluasi, alangkah baiknya gimana gitu. Karena musim-musim kayak pandemi gini. Tentunya kan dari setiap orang itu punya ciri khas masing-masing Om. Dan juga punya passionnya sendiri gitu loh. Dan emang kita itu harus tahu jati diri kita sendiri gitu loh. Jadi gimana cara kita itu bisa mengeksplor jati diri kita itu berupa apa? Berupa kreasi. Kita ekspresikan melalui apa aja gitu Om. Inovasi tentunya, apalagi kan kita kan sebagai mahasiswa tentunya seperti itu. Jadi mahasiswa itu harus tetap berkarya. Berkarya itu enggak harus karya ilmiah gitu. nulis gitu, tapi bisa apa aja gitu. Ya entah itu dalam dunia usaha, jurnalis ataupun yang lainnya seperti itu loh. Gitu. Jadi usaha kamu 2, boleh dikenalkan nggak usahanya apa ini? Biar teman-teman di luar sana itu tahu.
Oh, usaha ini miliknya Mas Mehmet. Iya. Usahanya apa? Boleh di Usaha sebutkan saya ya? itu Bolen Snack Itu yang untuk catering. snack and catering, dan alhamdulillah kemarin sudah cabang sih Waduh, ini ngeri banget ini. tapi ya agak mulai menurun Menurun karena emang efek efek pandemi ini ya gitu, sangat sekali. mahasiswa asalnya Jadi punya 2 cabang di di 2 tempat. 2 tempat. Yang pertama kan Semarang. Terus yang kedua Kudus. Kudus ya. Kudusnya dekat mana berarti ini? Dekat sama IAIN. IAIN Kudus ya. Kalau yang di Semarang berarti dekat Wali Songo sini. Wali Songo sendiri. Terus yang kedua usaha? Terus yang kedua itu clothing Original Right. Itu ada Instagramnya nggak? Ada dong Om. Ada. Nanti boleh di tag. Ini di bawah ini guys. Ya sekiranya kayak ono lah. Kita bantulah. Kita bantu. Ya jadi duh, pengen ngomong apa lali aku. Ini yang terakhir Mas. Untuk pesan-kesan gitu Mas. Untuk pesan-kesan teman-teman di sana, baik untuk semua kalangan lah gitu. Tapi lebih khusus kan emang ini basic, kamu kan mahasiswa gitu kan, semester 7. Untuk pesan-kesannya di ruang lingkup kampus dunia kampus itu loh. Mahasiswa itu alangkah baiknya kayak apa dan seperti apa dan apa yang harus dilakukan gitu loh, sebagai seorang mahasiswa. Karena anggapan masyarakat mahasiswa itu sebagai apa ya, sebagai agen perubahan, agen of change. Agen of change lah bahasa Inggrisnya ngono sih. Yo ono cacangnya pokoknya. Lah gimana Mas? Ya ini untuk mahasiswa yang ada di luar sana. Tentunya saya tahu dan saya yakin pastinya yang di luar sana itu justru lebih hebat dari saya, gitu terus lah. Juga lebih hebat dari Om Zen gitu loh. Karena kita kan status kita itu pernah mahasiswa gitu loh, dan mahasiswa. Juga menggeluti dunia usaha, terus juga pernah memiliki jabatan di organisasi kampus seperti itu. Jadi menurut saya itu organisasi merupakan salah satu bentuk fasilitas dan tempat di mana kamu itu bisa mengembangkan skill dan pengetahuan. Dieksplor terus gitu. Dieksplor. Jika akademik itu untuk mengembangkan dan untuk mendongkrak skill kamu di bidang karir, maka organisasi itu lebih dari itu Lebih dari itu. Kita itu bisa mengembangkan skill, pengetahuan, jaringan dan relasi manapun. Seperti itu. Dan dampaknya itu pastinya efeknya itu yang bukan saat ini tapi nanti gitu loh. Karena kita bisa mengikuti organisasi, karena organisasi itu organisasi non benefit. Itu enggak menguntungkan sebetulnya. Justru kita itu malah nomboi uang, terus pas kesel barang, kesel waktu tenaga gitu. Cuman dampaknya nanti pas ketika kita sudah selesai jadi sarjana, kita selesai dari perkuliahan, insya Allah nanti kita itu bisa mendapatkan relasi jaringan dari manapun seperti itu. Kita bisa belajar lah, semangat lah gitu. Pokoknya kita harus tetap semangat. Hidup di Semarang keras pokoknya. Semarang keras lur. Keras. Pesuwi ya ngobrolin ngalor ngidul mah ya. Ngopo lah SD lo. Mosok SD lo, suwi banget lho ranggo jam itu. Wes suwi banget ya. Jadi dari teman-teman di luar sana pastinya ya punya pandangan lah masing-masing gitu loh. Punya apa sih? Punya penafsiran sendiri gitu. Ketika kita ngobrol gini artinya tidak ditelan mentah-mentah, diambil apa hikmahnya, apa manfaatnya, sehingga kita bisa selalu selalu mengupgrade kemampuan gitu. Udah gitu aja Mas ya. Oke siap. Aku manut Jose kok. Iya, kowe kesel tadi. Kopine lho Mas. Kopine ati nganu anyep. Iya, mengko nganu nanggal. Diumbese lho iki banyune. Iki cap apa iki Rones? Ya iki nganu apa urung untuk sponsor dadi yo nganu. Apa yo ngene-ngene sak. Sakane lah. Iki anak adote iki nganu saka banyu kran. Ora lah. Banyu yang mujarab pokoknya. Banyu doa.
Udah saya doain tadi. Amin. Oke, jadi mungkin itu saja ya guys. Ngorek-ngorek kita tadi. Ngorek-ngorek bahasa Indonesia nih apa sih? Ngorek. Sampah. Sampah. Terus iki ngorek-ngorek apa ya? Sekilas tentang kehidupan Mas Mehmet atau ya Mas Aziz Hussein gitu loh. Jadi mungkin itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini lah, pada kesempatan kali ini gitu. Dan tetap harus optimis ya benar ya. Optimis, Nah, progres, harus berprogres, berpikir ke depan, harus selalu mengupgrade kemampuan kita, visioner. Kerja. Kerja. Nah, kerja. Emang beda ya kata-katanya seorang pemimpin itu beda. Ya pokoknya ngono ae lur. Jadi aja patah semangat urip ning gone ndi wae meskipun kowe saka asalmu walas waduh lah. Pokoknya kudu semangat urip ning gone perantauan iku. Pokoknya penting obah. Jadi iku yo ora stuck meskipun pandemi Covid koyo ngene, bisalah kita berkreasi, bisalah kita berinovasi gitu loh. Dalam hal apapun itu kan seperti itu ya, Mas, betul Om. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dengan host yang paling kece, keren dan gaul. Tadi ya udah saya sebut ya, Om Zoom. gitu. Sama zoom in. Dan Mas Mehmet ini sebelumnya saya sangat terima kasih sekali ini. Udah mau datang Iya. ke podcast kita ini. Betul. Saya juga balik terima kasih Om. Iya, sama-sama. Biar Dan ini, mohon maaf. Kopinya adem. kesuwen. Yo ora apa-apa sih. Ya monggo di luar ini kita bisa bincang-bincang lagi lah. Bisa saling tukar pikiran, tukar apa aja gitu. Yang penting nggak tukar jodoh. Tukar usaha Om. Nah iya tukar usaha. Tukar apa ya? Tukar sharing seperti itu. Nah, oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Tetap like dan subscribe. Oh ya, komen juga jangan lupa. Di Jurnal Ekspedisi kembali lagi. Salam ekspedisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.